Church, welcome home. Kita kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Hari ini saya yakin semuanya antusias dan bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu hati dan berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga akan kembali untuk ibadah online hari ini. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Hope Church. Saya percaya hari ini semua bersuka cita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau katakan, Kau Allah yang baik Tuhan. Kasih setiamu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku teringat kasih setiamu. Ku teringat kasih setiamu. Pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari dengan segenap hati kita katakan, oh, oh, dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikan-Mu, oh, oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah semuanya nyanyian, ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Mari semuanya bersorak-sorai buat Tuhan. Kasih setianya yang besar bagi setiap kita. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang baik. Mari kita mau mengucap syukur. Katakan, ku teringat. Ku teringat kasih setiamu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Oh, ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dengan segenap hati katakan, oh, oh, dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikan-Mu, oh, oh, hidupku hanyalah bagi. Mari semua siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Ku puji nama-Mu, ku sembah semuanya nyanyian, ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Hey, Kau Allah yang baik Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dan kami mau serahkan hidup kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Semua bertepuk tangan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari katakan bersama. Hey. Oh, dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikan-Mu, oh, oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Katakan, ku puji
kami nyatakan kebaikan-Mu. Dan kami mau katakan, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi brothers and sister yang mau memberi, bisa melakukan scan QR pada layar di sebelah sini. Sebelumnya mari kita baca 2 ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan biar Engkau juga yang memberkati setiap persembahan kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, penyertaan yang sempurna bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan-Nya. Namun kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang agung. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Biar dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembahmu. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Jesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dengan segenap hati kami menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Jesus, selamanya Tuhan, selamanya. Yes Lord, kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan, kami mau memuji namamu lebih lagi. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan kami balas kebaikanmu Tuhan, selain memuji dan menyembahmu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari dengan lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku
hidup kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh Jesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara di dalam ibadah online ini. Dan hari ini hari Minggu yang terakhir di bulan Agustus. Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dicurahkan dalam kehidupan kita. Hari ini pun saya masih tergerak untuk berbicara dengan tema yang sama, yaitu kemerdekaan atau kebebasan. Nah, kalau minggu lalu kita sama-sama belajar tentang kemerdekaan yang positif dan kemerdekaan yang negatif, positive freedom and negative freedom, kita sama-sama sudah belajar. Buat saudara yang belum mengikuti ibadah online minggu lalu, saya encourage saudara untuk bisa mengikuti, supaya bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dengan lebih baik. Ini adalah sebuah serial. Jadi dari 3 minggu lalu kita bicara tentang kemerdekaan. Saya encourage saudara untuk boleh kembali menyaksikan ibadah minggu lalu maupun 2 minggu lalu. Nah, hari ini saya mau sharing tentang kebebasan dan tanggung jawab, atau kemerdekaan dan tanggung jawab. Beberapa orang beranggapan kalau sudah bebas ya tidak ada tanggung jawab. Kalau masih ada tanggung jawab artinya belum bebas. Nah, beberapa orang punya pendapat seperti itu. Nah, sama seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, marilah kita menjadi orang-orang yang menganut kebebasan yang positif. Jadi walaupun kita sudah dibebaskan, kita sudah memiliki kemerdekaan, kita tidak menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan itu. Kalau kita menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan itu, kita menjadi makhluk yang liar, menjadi manusia yang tanpa aturan, manusia yang tanpa hukum, manusia yang tanpa dibimbing atau diarahkan. Nah, mirip-mirip dengan kebebasan yang positif, saya juga mau menyampaikan kepada kita semua bahwa marilah kita menjadi orang-orang walaupun sudah diberi kebebasan atau kemerdekaan, kita menjadi orang-orang yang tetap bertanggung jawab, bahkan lebih bertanggung jawab. Jadi, apa sih hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab? Apa sih hubungan antara kemerdekaan dan tanggung jawab? Menurut saya kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Freedom and responsibility adalah seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama dan sisi yang kedua tidak dapat dipisahkan. Nah, orang-orang akan menikmati kebebasan atau kemerdekaannya. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang akan menikmati kebebasan atau kemerdekaannya waktu dia adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi waktu orang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, setiap tugas dan kewajibannya diselesaikan dengan baik, dia menjadi orang yang dapat menikmati kebebasan dan tanggung jawabnya. Demikian juga orang yang sudah dianugerahi kebebasan dan tanggung jawab, dia harus bisa tetap menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, bahkan tanggung jawabnya lebih lagi, sehingga kebebasan atau kemerdekaannya semakin luas lagi, semakin meningkat lagi. Saya akan kasih contoh sesuatu yang saya harap dapat kita mengerti.
buat kita yang sudah punya anak, kita memperhatikan kehidupan anak-anak kita. Buat saudara yang belum punya anak, saudara bisa mengingat-ingat apa yang kita alami beberapa tahun yang lalu waktu kita masih sekolah di tingkat-tingkat awal. Saya mau bicara tentang anak-anak mungkin TK, SD, atau awal-awal SMP, atau mungkin SMA. Waktu kita melihat perjalanan hidup anak-anak kita, atau bahkan mengingat-ingat perjalanan hidup kita, waktu anak masih TK atau SD, umumnya mereka akan sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Jadwal mereka diperhatikan dengan sangat ketat. Setelah selesai sekolah, anak-anak diharuskan untuk istirahat. Nah, setelah selesai istirahat, anak-anak diberi waktu untuk mungkin makan dulu atau snack. Nah, setelah itu dipaksa untuk belajar. Setelah belajar, ada waktu untuk snack atau makan malam. Setelah itu main sebentar. Setelah main sebentar, tidur. Tidurnya pun dipaksa jam berapa. Nanti pagi dipaksa untuk bangun, mulai sekolah. Demikian juga nanti sudah pulang sekolah, selesai sekolah, istirahat sebentar, makan atau snack. Setelah itu belajar. Kalau ada ulangan, belajar. Kalau nggak ada ulangan, tetap juga harus belajar. Setelah itu makan atau snack, main sebentar, tidur. Jadi semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi dengan berjalannya waktu anak sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, sudah mulai mengerti, orang tua mulai sedikit demi sedikit melepas jadwal itu menjadi sedikit lebih longgar. Nah, waktu anak-anak sudah mulai dikasih kelonggaran, mereka sudah mulai ngatur sendiri. Mungkin ada yang selesai sekolah, main, nggak istirahat, setelah itu makan malam, belajar, langsung tidur, dan sebagainya. Ada improvisasi masing-masing setiap anak. Nah, waktu sebuah semester selesai atau sebuah kuartal selesai, ada laporan hasil belajarnya yang kita kenal dengan nama raport. Nah, waktu kita orang tua kita melihat raport yang dibagikan, oh ternyata baik ya. Nah, orang tua akan memberikan kebebasan atau kemerdekaan yang lebih. Karena apa? Karena ternyata waktu diberi kebebasan atau kemerdekaan, anak-anak kita menunjukkan mereka tetap bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, kalau sudah diberi kebebasan atau tanggung jawab, nilainya terjun bebas. Hasilnya jelek. Banyak tugas yang tidak dikerjakan. Banyak tugas yang tidak dikumpulkan. Wah, orang tua pasti marah dan kebebasannya akan semakin dikurangi. Kembali dijadwal, kembali dikekang. Nah, saya harap ilustrasi yang sederhana ini bisa membuat kita semua terbuka paradigmanya bahwa memang freedom and responsibility hubungannya sangat erat sekali. Kebebasan atau kemerdekaan hubungannya sangat erat sekali. Nah, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita pun juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah diberi kemerdekaan, sudah diberi kebebasan. Penyalipan atau pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib membebaskan kita, memerdekakan kita. Tetapi Rasul Paulus sudah pesan kepada kita semua yang sudah kita baca minggu lalu juga, Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau minggu lalu kita sudah lebih menyoroti bagian yang terakhir dari ayat ini, yaitu kasih. Hari ini saya mau kita melihat bagian yang awal dari kalimat atau ayat ini, bicara tentang kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Tapi ingat, janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi. Kita memang sudah diberi kemerdekaan, kita memang sudah diberi kebebasan. Ingat, sama seperti anak sekolah tadi. Mungkin orang tua kita sudah nggak ikut campur dalam kegiatan sehari-hari kita. Mungkin orang tua kita sudah tidak ikut campur dalam mengontrol jam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita jadi nggak belajar lagi, nggak sekolah lagi, nggak bikin tugas lagi. Tapi sebaliknya, waktu kita sudah diberi kebebasan atau kemerdekaan, kita mengisi waktu-waktu itu
dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Dan waktu orang tua kita melihat seperti itu, mereka merasa, oh senang juga ya. Waktu diberi kebebasan dan kemerdekaan, ternyata anak-anakku lebih produktif lagi. Jadi waktu saya memperhatikan kehidupan anak-anak saya seakan-akan sedang bercermin. Waktu Tuhan memberikan kepada kita kebebasan atau kemerdekaan, apakah kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu kita gunakan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun, atau sebaliknya kita menggunakan kebebasan yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk jatuh dalam dosa lagi. Nah, ini adalah pilihan di tangan kita. Oleh karena itu, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang positive freedom and negative freedom. Hari ini kita belajar tentang freedom and responsibility. Saya ajak kita semua sungguh-sungguh menangkap isi pesan firman Tuhan hari ini, dan kita mengisi kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Semakin besar kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan, semakin besar pula tanggung jawab yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Waktu Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah kemerdekaan atau kebebasan, kita malah menyia-nyiakan itu semua. Bahkan kita semakin terikat dalam sebuah dosa atau bahkan banyak dosa. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12, 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Rasul Paulus ngomong gitu, segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh dilakukan. Tetapi Rasul Paulus berkata, gak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, kalau sudah lihat dalam 1 Korintus 6 ini, Rasul Paulus sedang bicara tentang hal percabulan dan hal makan dan minum. Mari kita juga sama-sama belajar. Waktu kita sudah diberi kebebasan oleh Tuhan, kemerdekaan oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang konsekuen. Waktu sudah memberi kebebasan atau kemerdekaan, waktu kita mau melakukan sesuatu, bahkan sesuatu yang tanda kutip dosa sekalipun, tidak pernah saya ngalamin dalam hidup saya, tidak pernah saya mendengar cerita orang lain, waktu ngelihat ada dompet orang lain di depan, ada dompet orang lain yang ketinggalan, atau ada apapun peluang berbuat dosa, waktu kita mau mencoba berbuat dosa itu, tiba-tiba ada petir dari langit menyambar kita, duar, membuat kita batal berbuat dosa. Nggak ada. Itu membuktikan Tuhan konsekuen. Waktu Tuhan sudah memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada kita, Tuhan juga konsekuen. Tuhan pengen lihat apakah kita dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua hari ini, memang semuanya halal. Tapi ingat, walaupun itu semua halal, pastikan itu berguna buat kita. Walaupun semuanya halal, pastikan itu tidak akan membuat kita diikat lagi oleh dosa. Tidak membuat kita diperhamba lagi oleh dosa. Jadi sekali lagi saya katakan, gunakanlah kebebasan atau kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan penuh tanggung jawab. 1 Korintus 10 ayat 23, beberapa ayat di bawahnya, Rasul Paulus tetap mengajar kepada kita berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, segala sesuatu diperbolehkan. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kita mesti menanamkan ini dalam hidup kita, dua ayat ini. Kalau tadi Rasul Paulus di ayat yang ke-12 menggunakan istilah halal, di ayat yang ke-23 menggunakan istilah diperbolehkan. Tapi tetap kita harus punya patokan. Walaupun segala sesuatu diperbolehkan, walaupun kita sudah dikaruniai kebebasan dan kemerdekaan, ingat, jangan menggunakan dengan salah. Waktu kita menggunakan kebebasan atau kemerdekaan ini dengan salah, ingat ada konsekuensinya apa? Kita bisa diikat lagi oleh dosa. Kita bisa diperhamba lagi oleh dosa. Kita akan jadi kehilangan kebebasan atau kemerdekaan kita. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mesti ingat-ingat, apapun yang mau kita lakukan, jangan menuntun kita kepada dosa.
Jangan menuntun kita kepada perhambaan dosa lagi. Jangan membuat kita kehilangan kebebasan atau kemerdekaan lagi. Dan di ayat yang ke-23 ini Rasul Paulus memberikan tips yang luar biasa, bagus sekali. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, ingat, kita harus timbang-timbang. Apapun yang akan kita lakukan, setidaknya harus memenuhi dua unsur ini. Walaupun semuanya boleh, tapi apakah yang kita lakukan itu berguna nggak? Apakah yang kita lakukan itu membangun nggak? Nomor 1, berguna nggak buat diri kita? Berguna nggak buat orang lain? Nomor 2, membangun kita nggak? Membangun kerohanian kita nggak? Membangun orang lain nggak? Membangun kerohanian orang lain nggak? Jadi 2 ayat ini adalah rangkuman dari sebuah pengajaran Rasul Paulus yang luar biasa tentang kebebasan dan kemerdekaan tadi. Memang segala sesuatu boleh. Memang segala sesuatu sudah tidak ada larangan waktu kita sudah dimerdekakan. Tapi ingat sekali lagi, gunakanlah kebebasan atau kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh hati-hati, supaya jangan waktu kita sudah dibebaskan, waktu kita sudah dimerdekakan, malah membuat kita terjerumus dalam dosa, membuat kita kehilangan kemerdekaan kebebasan kita, membuat kita menjadi diikat lagi, diperhamba lagi oleh dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan tips kepada kita, pastikan yang kita akan lakukan itu berguna dan membangun. Lebih jauh lagi saya mau ajak kita lebih dalam lagi belajar tema ini. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Kalau tadi Rasul Paulus sudah memberikan beberapa tips, saya mau rangkum. Nomor 1, pastikan yang kita lakukan tidak membawa kita diperhamba dosa lagi, tidak membawa kita diikat oleh dosa lagi, tidak membawa kita kehilangan kemerdekaan atau kebebasan kita. Nomor 2, pastikan apapun yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang berguna. Berguna buat diri kita, berguna buat orang lain. Nomor 3, pastikan apapun yang akan kita lakukan itu membangun diri kita, membangun orang lain. Dan berikutnya, Galatia 5 ayat 16, Rasul Paulus tetap mengajar kepada kita, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Rasul Paulus memberikan kepada kita tips supaya kita tidak diperhamba dosa lagi. Kita harus hidup menuruti roh. Maksudnya apa sih? Galatia 5 ayat 18. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Saya dorong saudara supaya semakin mengerti firman Tuhan hari ini, baca secara keseluruhan Galatia pasal 5. Jadi Tuhan mengajar kepada kita lewat Rasul Paulus, rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, supaya kita tidak diberhamba dosa lagi. Marilah kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Marilah kita mengizinkan Roh Kudus yang mengarahkan, Roh Kudus yang menuntun hidup kita, supaya kita tidak diperhamba dosa lagi. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Oleh karena itu, pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini. Saya harap saudara bisa terus membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin mengerti. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan sesuatu yang lebih aplikatif. Amsal 9 ayat 21. Amsal 9 ayat 21. Ada hubungannya dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ada hubungannya dengan dipimpin oleh Roh Allah. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau kita ngerti susunan atau rangkaian firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar dari awal tadi, bagaimana dipimpin oleh Roh, bagaimana dipimpin oleh Roh Allah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita mengerti. Dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, bicara tentang kita menjadi makhluk yang
lebih mengutamakan kehidupan rohani, bukan jasmani. Rasul Paulus juga bicara pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang di dunia ini. Nah, tapi bicara sesuatu yang lebih aplikatif, saya juga mau menyampaikan. Ingat, setiap manusia punya keinginan, setiap manusia punya perencanaan, setiap manusia punya banyak cita-cita. Tetapi Amsal 19 ayat 21 mengingatkan kepada kita, banyak rancangan, banyak rencana, banyak cita-cita manusia. Tapi ingat, hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Kenapa hanya keputusan Tuhan yang terlaksana? Oh ya jelas dong, hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan sungguh sayang sama kita. Dan bila hal-hal yang kita rencanakan bukan hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, kita mungkin nggak tahu. Kita dari jauh ngelihatnya, oh baik-baik aja, fine-fine aja. Tapi saya mau katakan, 1 detik setelah ibadah ini selesai aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah memang kita punya rencana setelah ibadah ini selesai, kita mungkin mau makan bakmi di mana, kita mau makan kemana, mau jalan-jalan kemana, saya tidak tahu. Tapi seringkali kita punya planning, setelah ini mau ngapain, setelah ini mau ngapain, bahkan mungkin liburan nanti mau jalan-jalan kemana. Ada berita gembira kan, libur lebarannya akan disatukan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Jadi buat orang Indonesia, libur Natal, Tahun Baru besok adalah liburan yang penuh dengan gegap gempita. Kenapa semua orang ikan liburan di momen yang sama? Waduh, saya bayangin meriah banget nanti ya. Nah kita sudah mulai planning, sudah mulai rencana. Tapi ingat, apapun yang menjadi rancangan kita, rencana kita hanya keputusan Tuhan yang terjadi. Dan kita sudah sama-sama belajar kenapa hanya keputusan Tuhan yang terjadi. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Kalau rencana kita, rancangan kita menurut Tuhan tidak baik, Tuhan akan membatasi kita atau memagari kita atau menjagai kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Sehingga yang terjadi hanyalah keputusan Tuhan. Dan saya percaya keputusan Tuhan pasti yang terbaik, yang terindah. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah ngerti kebenaran ini, banyak rancangan di hati manusia, banyak rencana di kepala manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap kali kita mau bikin rencana, bikin rancangan, bikin planning, pastikan kita melibatkan Tuhan. Bukan cuma melibatkan Tuhan, kita minta Tuhan yang pimpin hidup kita. Ingat tadi bicara apa? Hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi pastikan setiap kita bikin rencana, bikin rancangan, kita tanya Tuhan dulu, ini dari Tuhan bukan? Seperti Musa berdoa, kalau bukan Tuhan yang pimpin, aku gak mau Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berjalan di depanku, aku gak berani Tuhan. Jadi setiap kali kita bikin rancangan, bikin planning, bikin rencana, kita doa sungguh-sungguh, pastikan Tuhan pimpin kita, pastikan itu dari Tuhan. Jadi bukan keinginan daging kita yang bekerja, bukan keinginan nafsu manusia yang kita bekerja, tapi biar Tuhan yang pimpin kita. Biarlah segala rancangan yang ada di kepala kita, di hati kita, ini berasal dari Tuhan. Supaya kalau yang ini memang dari Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin, pasti Tuhan akan membuat semuanya indah. Oleh karena itu biarlah doa kita sama seperti dalam Yakobus 4 ayat 13, 14, 15. Yakobus 4, 13, 14, 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kitab Yakobus ini, khususnya ayat 4, 13, 14, 15 ini, membuka pikiran saya. Sebagai manusia kita punya banyak keinginan. Sebagai manusia kita punya banyak perencanaan, banyak cita-cita. Sama seperti ayat 13-14 tadi, wah hari ini aku mau ngapa-ngapain, besok aku mau ngapa-ngapain. Waduh, kita sebagai manusia bahkan mungkin sudah punya planning panjang sampai tahun depan, sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan, saya nggak tahu.
Tapi apapun yang terjadi 1 detik kemudian, setelah ibadah ini selesai aja kita nggak tahu kok. Kita punya planning buat yang jauh-jauh. Jadi doa kita mau belajar seperti yang ditulis oleh Yakobus. Kalau memang Tuhan menghendakinya, baru kita berbuat ini dan itu. Jadi ingat, sekali lagi, ayat-ayat yang sudah kita baca barusan sebetulnya menunjukkan kepada kita, walaupun kita sudah punya kebebasan, kita punya kemerdekaan, kita tetap mau minta pertolongan Tuhan, kita mau minta bimbingan Tuhan, kita tetap mau minta pimpinan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu hari-hari depan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang kekal, yang ke depan sana. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Contoh aja, di tahun 2020 ini, siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2020 ini? Sebelum memasuki tahun 2020, kagak ada yang tahu. Mungkin kalau saya tanya sama saudara, apakah saudara-saudara sebelum memasuki tahun 2020 tahu tahun 2020 kita akan ngalamin ini semua? Saya yakin gak ada yang tahu. Bahkan beberapa kali saya ngobrol dengan beberapa teman berkata tahun 2020 is the most unpredictable year in my life. Gak ada yang bisa bayangin terjadi hal-hal seperti ini. Adanya pandemi, adanya krisis ekonomi, resesi ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, biarlah kejadian hari-hari ini mendidik kita, mengajar kita. Sama seperti Yakobus sudah tulis. Kita kebiasaan punya planning, punya perencanaan, punya mimpi-mimpi yang besar. Gak salah sih memang. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita. Dahulukan pimpinan Tuhan. Dahulukan penyertaan Tuhan. Bahkan Rasul Yakobus berkata, gunakan kata-kata jika Tuhan menghendakinya. Dengan kata lain, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kontrol, Tuhan yang berdaulat. Ingat, kita memang udah dikasih kemerdekaan, kita memang udah dikasih kebebasan. Tetapi kita tidak mau kemerdekaan atau kebebasan ini membuat kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu pastikan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap berharap sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh minta Tuhan yang pimpin kita. Kita minta Tuhan yang jagai kita. Kita minta Tuhan yang berdiri di depan kita. Ayat terakhir buat hari ini, Yesaya 9 ayat. Ini ayat yang saya suka banget. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini biasa disampaikan di hari Natal, tetapi hari ini saya mau sharing. Ini adalah karakter Allah kita, karakter Bapa kita. Tapi ada satu hal yang mau saya sharing buat kita semua hari ini. Di sini menggunakan kata, Dia adalah penasehat ajaib, wonderful counselor. Wonderful counselor atau penasehat ajaib bicara tentang pribadi yang akan menuntun kita, pribadi yang akan memimpin kita, pribadi yang akan mengarahkan kita. Dan karena disebut penasehat ajaib, wonderful counselor, kalau kita mau mengalami hal-hal yang wonderful, kita mau mengalami hal-hal yang miraculous, penuh mujizat, kita izinkan Tuhan yang pimpin hidup kita. Kita nggak mau jalan sendiri. Kita tidak mau menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan yang sudah diberikan. Tapi sebaliknya, kita bicara, kita berdoa, kita minta Tuhan. Tuhan, walaupun aku sudah punya kebebasan, walaupun aku sudah punya kemerdekaan, tapi aku nggak mau jatuh dalam dosa, Tuhan. Oleh karena itu, pimpin aku, Tuhan. Sertai aku, Tuhan. Jalanlah di depanku, Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah wonderful counselor kita. Dia adalah penasehat ajaib kita. Jadi apapun keinginan kita, rencana kita, bahkan sebelum kita mengambil keputusan untuk apapun, kita minta Tuhan yang pimpin kita. Kita minta Tuhan yang berjalan di depan kita. Karena apa? He is our wonderful counselor. Dia adalah penasehat yang ajaib buat kita.
Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, walaupun Engkau sudah memberikan kebebasan buat kami, kemerdekaan buat kami. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada kami Tuhan, kami tidak mau kebebasan atau kemerdekaan yang sudah Engkau berikan menjadi bumerang buat kami sehingga kami kehilangan itu semua, bahkan kami boleh kembali diikat oleh dosa lagi, diperhamba oleh dosa lagi. Tapi sebaliknya Tuhan, hari ini kami sudah belajar di tengah-tengah kebebasan, kemerdekaan yang sudah Engkau berikan, kami tetap mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bahkan tanggung jawab kami, level dari responsibility kami, tingkatan tanggung jawab kami boleh semakin meningkat, semakin meningkat. Seiring dengan kebebasan dan kemerdekaan yang Engkau berikan, kami mau semakin meningkat lagi dalam tanggung jawab kami. Kami mau semakin sungguh-sungguh hati-hati, supaya apapun yang kami lakukan nantinya tidak membuat kami jatuh dalam dosa, membuat kami tidak terikat oleh dosa lagi. Kami mau sungguh-sungguh memilah apapun yang kami lakukan, berguna atau tidak, membangun atau tidak. Bahkan terutama Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami hanya mau melakukan apa yang menjadi tuntunan-Mu, menjadi arahan-Mu. Di mana Engkau pimpin kami, di mana Engkau tunjuk kami, di mana Engkau arahkan kami, di situ kami akan melangkah. Karena kami percaya Engkau adalah our wonderful counselor. Engkau adalah penasihat kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar isi hati Tuhan ini. Kau berkati Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, bukan hanya menjadi orang-orang yang belajar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kau berkati setiap apa yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Engkau berkati setiap kami, jerih payah kami diberkati Tuhan. Bahkan gak lupa Tuhan, berkati gereja-Mu Hope Church, gereja yang boleh Engkau percayakan. Bahkan Engkau yang memberi pertumbuhan. Gereja ini boleh tetap berkenan kepadamu Tuhan. Gereja ini boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Gereja ini boleh tetap menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa sekali lagi Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Setiap kami yang sudah mengikuti ibadah online ini, diberkati Tuhan. Dan sesudah diberkati Tuhan, dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, boleh terus ada bersama dengan kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.